Kembali bersama kami di Visi Negarawan, pemirsa. Kami melakukan jejak pendapat sederhana melalui media sosial dan hasilnya mayoritas responden mengalami perbedaan politik memicu perpecahan antar tetangga, teman hingga saudara. Mungkin Prof. Muhammad, Prof. Ibnu dan juga Pak Benny bisa mencermati dengan pertanyaan seperti ini. Apakah perbedaan politik memicu perpecahan di lingkungan Anda? Sekitar 60% tadi mengatakan iya. Nah, kurang lebih seperti itu. Saya minta penilaian dari Prof. Prof, kalau kita melihat situasi politik pemilu di tahun 2024 ini, lalu kemudian kita bandingkan dengan 2019 yang lalu, Prof. Muhammad, apakah memang terasa lebih adem begitu ya? Apakah memang ini hanya di kulitnya saja, ataukah memang dampak sosial yang diakibatkan dari pemilu tahun ini memang lebih kecil begitu dibandingkan 2019? Prof. Iya, tentu setiap pemilu punya punya karakter ya, punya ciri gitu, punya kekhasan gitu ya. Nah, saya melihat karena tidak ada petahana, ya, ini kan Pak Jokowi selesai ya. Nah, walaupun di beberapa diskursus ada tuduhan atau ada pendapat bahwa Pak Jokowi juga ikut cawe-cawe, tapi tidak sekeras ketika periode kedua Pak Jokowi. Karena dalam teori politik itu kekuasaan itu seperti candu gitu. Orang itu sulit melepas kalau sudah menikmati kekuasaan. Apalagi by law, memang presiden itu kan 5 tahun dan bisa dipilih 5 tahun berikutnya. Nah, ini Pak Jokowi akan berakhir, jadi menurut saya memang potensi gesekannya secara politik itu tidak terlalu. Ya. Dan tentu kita berharap seperti pengantar tadi bahwa sebentar lagi harusnya sudah selesai nih ya. Kita berharap Mahkamah Konstitusi dalam waktu beberapa hari akan memutuskan sebagai tanda berakhirnya pemilu kita, dan kita berharap pemilu kita kembali kepada tujuan yang sebenarnya, ya, bahwa pemilu yang punya visi negarawan seperti acara kita ini, yaitu membangun integrasi bangsa. Jadi pemilu hanya wasilah ya, kalau bahasa Metro tadi alat gitu. Kalau saya menyebutnya sebagai jalan atau wasilah supaya bangsa ini semakin kokoh. Ya, di balik perbedaan yang ada justru menjadi sebuah kekuatan. Kalau Prof. Ibnu melihatnya bagaimana? Ini kan sudah menjadi pilihan bangsa kita, dan kalau sudah tahu pilihannya, tahu resikonya, tahu konsekuensinya. Jadi keadaan seperti ini harus diterima. Oh, ini konsekuensi pilihan kita. Pilihan kita berdemokrasi, yaitu menghadirkan perbedaan pilihan. Jadi jangan disesali, teruskan saja, karena semua itu sudah digawangi dengan peraturan yang undang-undang pemilu sampai ke sekarang ke undang-undang sampai ke MK kan, semuanya kan ada dalam koridor. Jadi karena sudah menjadi pilihan, ya sudah, kita harus tahu konsekuensinya. Konsekuensinya adalah satu, kalau ada apa-apa ya kita hadapi bersama. Tapi kita tahu pilihan ini bukan ada di luar sana, tapi ada di dalam kita semua gitu ya. Jadi makanya tepat dikatakan dalam demokrasi itu bukan permusuhan, yang ada persaingan. Dan persaingan dalam pilihan itu biasa tujuannya mendapatkan dalam hal ini pemimpin yang terbaik ya. Paling tidak terbaik berdasarkan pilihan mayoritas ya. Nah, dalam hal itu ada catatannya juga, hasilnya valid dan prosesnya reliable kan, begitu, seperti itu pengennya. Prosesnya benar, hasilnya valid. Tidak hanya hasilnya aja yang diutamakan, tapi prosesnya diabaikan. Saya kira yang sedang terjadi di MK sekarang adalah dua ini, memvalidasi atas hasil melalui pemeriksaan atas proses. Nanti pas ketemunya, mudah-mudahan nanti ketemu, diputuskan prosesnya reliable, sehingga hasilnya valid. Kalau sekarang kan orang masih memperdebatkan hasilnya seperti itu, dan orang meragukan validitasnya karena dianggapnya prosesnya belum begitu reliable. Saya kira nanti proses di sidang MK yang saat ini masih berjalan itu menurut Anda punya potensi untuk menimbulkan perpecahan tidak? Makanya saya bilang tadi, karena ini pilihan, proses itu harus kita terima juga. Percayakan kepada tim hakim di MK untuk mengambil keputusan, dan biarkan para saksi, para pihak yang berperkara itu didengarkan, karena sehebat apapun saksi ahli tidak berhak mengambil keputusan. Yang berhak mengambil keputusan tetap aja hakim kan. Jadi hakim mendengar
semua yang dipanggil hadir Iya. dan kita serahkan ke orang bertiga itu ya. Oke, untuk memutuskan gitu. Bangsa ini sedang bertaruh kepada orang yang Sedang bertaruh, oke. orang bertiga ini, Pak Hakim ini ya. Iya, kalau Pak Tiga Benny- orang kan ya? Iya, betul. Iya. Kalau Pak Benny sendiri melihatnya bagaimana? Kondisi sosial sekarang seperti apa sebetulnya? Demokrasi itu kan proses menjadi ya. Iya. Dalam proses menjadi itu ya setiap warga negara punya tanggung jawab. Lah, kalau proses ini kita serahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan kita mempercayai lembaga Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang terakhir yang menentukan keputusan, lah itu akhirnya menjadi satu titik temu kesepakatan. Lah, kalau sekarang muncul distrust sehingga terjadi semacam polemik di publik, itu yang wajar ya. Tapi begitu Mahkamah Konstitusi memutuskan mana pemenang yang sejati, ya selesai sudah. Itulah pertandingan. Demokrasi itu kan sebenarnya prinsip-prinsip ya. Iya. Demokrasi itu sarana. Tetapi demokrasi itu harusnya memiliki kualitas dalam demokrasi. Lah, kualitas demokrasi itu apa? Bapak bangsa itu menggambarkan dengan baik dalam pembukaan dan dasar 45 sebenarnya. Iya. Jadi kalau kita bicara demokrasi itu harus kembali kepada pembukaan itu. Apa cita-cita kemerdekaan itu? Cita-cita kemerdekaan itu kan bagaimana membangun masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur, cerdas bangsa, Iya. bagaimana berasa aman, dan juga Indonesia berperan di dunia internasional untuk menjaga perdamaian. Lah, kalau kualitas demokrasi itu mengacu kepada semangat dari para pendiri bangsa, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 45, maka harusnya demokrasi sarana alat. Lah, bagaimana menuju sarana alat itu? Harusnya itu yang harus diperjuangkan. Lah, maka pentingnya keadapan demokrasi itu. Lah, problem kita di sini sebenarnya. Jadi keadapan demokrasi itu yang substansi yang harusnya menjadi acuan dari semua partai politik. Maka dalam demokrasi itu semacam sebuah pertandingan ide dan gagasan untuk meyakinkan publik. Sehingga publik merasa bahwa ekspresi pilihan-pilihannya itu bisa mewujudkan cita-cita hidup berbangsa, bernegara. Pak Benny, tapi banyak yang menyebut persoalan pemilu ini berakar dari penerapan demokrasi kita yang liberal. Apakah memang demokrasi pada saat itu sudah tidak sejalan dengan Pancasila, Pak Benny? Ya, kalau kita lihat ya, demokrasi Pancasila itu apa sih? Intinya kan rasa kan. Jadi ada rasa ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Lah, kita mempunyai mekanisme dalam sila keempat musyawarah mufakat, mencari titik temu. Maka demokrasi kita sebenarnya yang dibedakan dengan yang lain adalah bahwa kita yang dikatakan oleh Soekarno-Hatta, kita ingin membangun sistem yang tersendiri. Lah, sistem tersendiri itu apa? Demokrasi Pancasila. Lah, persoalannya bagaimana mewujudkan demokrasi Pancasila? Itu yang harusnya dibangun diskursus. Itu yang harusnya menjadi semacam bagaimana itu bisa diwujudkan. Sehingga dalam proses demokrasi kan proses menjadi. Maka kalau kita ingin membangun demokrasi yang betul-betul berkarakter Indonesia, karena karakter kita itu beda. Dari Sabang sampai Merauke, misalnya. Dan kalau kita lihat dengan kualitas masyarakat kita, yang rata-rata tingkatannya masih SD dan kebanyakan tidak lulus SMP, SMA, itu kan berarti kan demokrasi kita harus kita perbaiki. Yang harusnya risetnya Pak Budiono ya, menurut yang ketika mendapatkan gelar profesor di UGM, itu kan mengatakan bahwa kualitas pendidikan itu menentukan korelasi tentang mutu sebuah demokrasi. Jadi kalau kualitas pendidikannya tinggi, diharapkan terjadi politik itu rasional. Lah, kalau demokrasi itu kualitas manusianya rendah, kebanyakan pilihan bukan berdasarkan visi dan misi. Tetapi lebih dalam istilah saya adalah duudes. Saya mendapat apa, memperoleh apa. Yang akibatnya menjadi pragmatisme ini. Lah, ini yang menurut saya catatan-catatan kita. Sehingga demokrasi ke depan kita ke proses menjadi, ada suatu hal yang perlu kita koreksi, ya kita perbaiki. Lah, inilah yang sebenarnya harusnya mulai pemikir-pemikir besar itu mulai memikirkan tentang bahwa kita harus ada loh sistem tersendiri yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Prof. Muhammad?
catatan Anda terkait demokrasi kita seperti apa, Bung Tana? Ya, saya melihat demokrasi kita belum sampai kepada semangat atau cita-cita luhur demokrasi itu sendiri. Kita masih terjebak pada yang sifatnya prosedural. Ya, saya sangat sering mendengar para tokoh-tokoh, terutama politisi mengatakan ya, sepanjang tindakan kita itu tidak melanggar hukum, we must go on, kita jalan aja. Betul. Padahal demokrasi itu kan tidak cukup hanya taat hukum, tapi bagaimana memastikan bahwa ada nilai-nilai di situ, ada nilai-nilai moral di situ, ada etika di situ, etika kebangsaan, etika kenegarawan, sebagainya harus menjadi patokan gitu. Nah, sayang sekali kita masih terus menuju ke situ, tapi kita tidak bisa juga pesimis ya. Kita harus terus membangun optimisme bahwa sebenarnya demokrasi yang dimaksud oleh pendiri bangsa kita. Sebagaimana disampaikan tadi Romo dan Prof. Ibnu adalah demokrasi yang substansial. Saya ke TPS itu karena menyadari saya ikut bertanggung jawab terhadap bagaimana harga diri bangsa saya, bagaimana kualitas demokrasi saya. Bukan karena 50.000, bukan karena KKN misalnya. Jadi itu salah satu contoh. Nah, di pemilu kita kemarin ya saya melihat mesti lebih banyak kita pada demokrasi yang sifatnya prosedural. Kepentingan-kepentingan meraih suara, kadang-kadang dengan cara-cara yang tidak terhormat itu masih mewarnai pemilu kita kemarin. Gitu. Oke, baik. Nanti kita akan hadirkan kembali jejak pendapat yang lainnya. Kita akan bahas usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Visi Negarawan akan segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.